Hey guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku pengen bikin story time. And ini adalah story time pertama aku. Dan di story time kali ini aku pengen cerita ke kalian pengalaman aku melahirkan. Buat kalian ibu-ibu muda yang lagi pengen melahirin atau buat kalian yang lagi proses pengen punya anak. Kalau misalkan kalian pengen tahu pengalaman aku, just keep on watching. Aku bukan pakar kehamilan atau segala macam, aku cuman sharing aja pengalaman aku selama kehamilan, jadi semoga bermanfaat buat kalian. So di sini aku pertama-tama aku pengen ngasih tahu ke kalian beberapa fact aja. Uh, Apa namanya? Aku itu melahirkan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Aku check up di sana, rutin di sana lah pokoknya. Dan aku ditangani sama Dokter Hanianti Cikita, atau di sana biasanya dikenal sama Dokter Nining. I love her so much to the core. I feel like aku nyambung aja gitu sama dia. Aku udah banyak banget ya, biasanya kan kalau yang baru gitu suka gonta-ganti dokter ya. Terus aku udah kayak sempet gonta-ganti 6 kali, dan ketemu dia ketujuh kalinya aku kayak baru langsung ngeklik gitu. And I really really love her. I just feel like she listen to me, and dia tuh passion banget. So yeah, the journey begin at May 4, 2016. So di hari itu memang aku sudah ada jadwal induksi. Untuk jadwal induksi dia bilang tanggal 10, soalnya masa kehamilan aku itu udah cukup tua juga. Terus sijilan aman banget kayaknya dia di situ, tentram banget. Jadi aku di situ udah memasuki 41 minggu kalau nggak salah. Jadi dokter aku memang udah udah merencanakan untuk induksi gitu. I feel scared of course ya mau diinduksi. Aku kayak bisa, ya ampun, bisa lebih lama lagi nggak sih? But masih inilah ya, masih punya 5 hari untuk prepare, jadi masih bisa kayak okay, calm down and blah 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 blah. So that day on May 4th, everything went well. Jadi aku kayak check up biasa aja sih. Terus karena aku punya banyak banget kendala pas masa kehamilan aku, kayak air ketuban aku dibilang udah kering, terus sijilan beratnya kurang. Terus aku juga ngalamin apa itu namanya, anemia, jadi udah ribet banget. Jadi hari itu juga aku CTG. Dan abis itu karena misalkan kalau misalkan CTG itu kita kan harus sudah makan, harus udah kayak ya macam-macam gitu lah ya, soalnya CTG itu kan lama 30 menit dan nggak boleh gerak-gerak. Jadi uh, aku belum makan. Jadi pas jam 3-an itu kalau nggak salah aku pergi dari Jatinegara ke Jatinegara Entertainment Center. Nah, dari rumah sakit ke Jakarta, oh my god, ribet banget. Kita bilang aja KFC lah ya, soalnya aku makan KFC. Aku ngidamnya junk food banget pas hamil, seriusan. Jadi dari Hermina ke KFC itu sekitar 2 kilometeran gitu. Kalau misalkan naik motor harus muter-muter. Kalau misalkan kalian tinggal di daerah Klender dan kalian tahu Hermina, ya pokoknya kalian udah ngerti lah ya. Muter-muter gitu. Jadi akhirnya aku jalan kaki dan cuma makan kayak 2 kilometer, jadinya ya udah aku jabanin. So, hari itu sih biasa-biasa aja ya. Terus aku pulang jam 5 sore, udah pulang biasa aja gitu. Let me tell you this, another fact about my prego. Jadi pertama-tama yang aku suka, mungkin karena aku makannya kurang kali ya. Jadi kaki aku itu sama sekali nggak swallow, nggak bengkak. Biasanya kaki-kaki yang bengkak itu karena ngendepnya garam, banyaknya garam gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih yang dokter bilang kayak gitu. Jadi karena kalian kebanyakan makan asin, jadinya ya itu ngendep semua di kaki gitulah kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian lebih pinter, please comment down below supaya aku kayak nggak nyasar kemana-mana gitu. Saya aku lupa juga. Udah gitu aku nggak ada sama sekali yang namanya kontraksi. Kontraksi palsu gitu lah ya. Coba aja kalian pikirin, aku udah 41 minggu dan aku sama sekali kayak nggak ada kontraksi palsu sama sekali. Dan itu yang bikin aku agak ribet juga nih pas induksi sel. Ya. Oke, jadi pas besokan paginya tanggal 5 Mei, jadi si dokter Nining sebenarnya sebelum aku periksa tanggal 4 Mei itu, dia udah memprediksikan dari jadwal menstruasi aku bahwa si Jilan akan lahir tanggal 5 Mei. Cuman masih ya agak-agak melenceng kan ya. So, ya gitu deh. Nah, besoknya kita itu kan tanggal 5. Dan aku jam setengah 8 itu udah kayak pendarahan, dan aku sebenarnya antara panik, bingung, dan seneng sih sebenarnya ya, karena kayak kepikiran si Jilan udah mau lahir gitu. Cuman sayangnya aku lagi-lagi nggak ada kontraksi sama sekali, jadi aku nggak berasa apa-apa di situ. Aku cuma pendarahan aja.
Aku sempet dandan, aku sempet ngepang rambut dan sempet mandi kalau nggak salah, atau enggak ya. Jadi ya udah, abis itu aku langsung langsung naik motor gitu kan. Pas jam 9 apa setengah 9 kalau nggak salah, aku nyampe di Hermina dan dicek baru pembukaan, dan dicek baru pembukaan satu. Oke, akhirnya eh pas apa namanya, pas suster-suster yang handle aku dan segala macam, terus dia kayak ngomong, eh ya udah ibu tiduran aja gitu. Terus gue harus ngapain? Terus akhirnya dia kontak-kontak dokter Nining karena aku nggak ada kontrak sama sekali. Dokter Nining bilang aku harus diinduksi hari itu juga. Nah, karena nunggu-nunggu sampai jam setengah 11 nggak ada pembukaan juga, ya udah akhirnya aku diharuskan untuk induksi lah ya. Terus jam 11 induksi, jam setengah 12 itu udah mulai berasa gila, parah banget. Itu kayaknya banyak orang-orang yang bilang kalau misalkan diinduksi itu sakitnya lebih parah lagi. Cuman karena aku nggak tahu ya rasanya mules pas melahirkan, karena aku kan pertama juga dan aku nggak ngerasain kontraksi dan tiba-tiba diinduksi. Itu bener-bener kayak sakitnya tuh parah banget, parah banget, parah banget. Udah gitu, susternya juga nanya ke aku, kalau misalkan aku menstruasi itu mbak biasanya kayak kram perut gitu atau enggak. Terus aku jawab, personally aku nggak pernah yang namanya ngerasain kram perut di saat menstruasi. Jadi menstruasi aku tuh bener-bener smooth aja, aku nggak ada PMS mungkin ya ada beberapa several hormones gitu yang kelihatan kayak jerawat, cuman aku nggak ada yang namanya sakit perut sama sekali, kayak kram-kram perut nggak ada. Dan itu yang nyebabin aku ngerasa kaget juga pas kontraksi gitu. Nah, pas jam 2 aku udah kayak mules. Mules gitu, ini bener-bener mules pengen ee. Eh, Oke, jadi udah kayak nyoba beberapa kali gitu. Nyoba pengen ee, terus karena ngeden juga mungkin itu yang nyebabin ketuban aku pecah. Jadi, pas jam setengah 3-an, jam 2-an lewat deh, ketuban aku akhirnya pecah. Terus aku jadinya nggak boleh disuruh ngapa-ngapain gitu, jadi cuman disuruh tiduran aja, nggak boleh gerak soalnya makin banyak air ketubannya keluar, dia nanti si Jilan keluarnya bakal lebih susah gitu soalnya airnya udah kagak ada. Oke, jadi pas dicek jam setengah 5-an gitu kalau nggak salah, apa jam setengah 6-an, itu dicek baru pembukaan 3. Lo bayangin coba, dari pembukaan jam 11 yang masih 1 sampai setengah 6 itu baru pembukaan 3. Ya Allah ya Robi, itu bener-bener kayak nanggung. Bener-bener perjuangan buat lahir normal ibu-ibu di sana. Ya ampun, I love you so much. Gue lebih menghargai orang tua banget gara-gara ini, sedih banget pokoknya. Karena udah nggak bisa can hold anymore lah ya. Sumpah parah banget sakitnya guys, gue nggak pernah ngerasain sesakit itu, kayak emotional banget. Kan aku memang awalnya udah ngerencanain untuk lahiran normal ya, cuman karena sakitnya parah banget kayak gini, so akhirnya aku minta untuk dikasih ILA. Aku lupa kepanjangan dari ILA itu apa. Sebenarnya sih itu dikasih epidural, cuman sedikit gitu kalau nggak salah ya. Kalau misalnya di luar negeri aku dikasihnya 1 shot penuh atau gimana aku nggak ngerti juga. Ya pokoknya nggak ngerti itu sebenarnya sih epidural, cuman hanya setengah, jadi hanya tahan sekitar 4 jam kalau nggak salah, 4 atau 5 jam gitu biusnya di aku. Jadi pas setengah 6 aku dibius lewat tulang belakang dan itu bener-bener mulus banget. Gue tuh dari yang susah banget kayak ya Allah, ini kayak udah di ujung jari banget nyawa, tau gak? Terus disuntik epidural itu kayak langsung hilang semua. Dari setengah 6 itu sampai 5 jam ke depan I have a good situation. Aku bisa makan, aku bisa tidur. Nggak tidur juga sih, nggak bisa tidur, katanya jangan boleh tidur gitu. Jadi aku nggak tidur, cuman kayak makan and blabbering some stuff gitu ya. Nah, pas jam setengah 10 biusnya hilang dan itu bener-bener berasa lagi. Itu kayak udah pembukaan keberapa ya? Jam setengah 10 itu pembukaan ke-7 kalau nggak salah. Kita langsung loncat ke pembukaan 10 ya. Nah, pas aku udah, soalnya pas pembukaan 7 ke pembukaan 10 itu cepet banget. Jadi pas udah pembukaan 10, si Jilannya itu masih di atas katanya, jadi belum belum nyari-nyari jalan untuk keluarnya gitu, masih bingung atau gimana, nggak ngerti juga itu si Jilan, jadi masih di atas. Jadi aku ngedennya itu dengan cara tiduran ke kiri dan itu malah bikin situasinya bener-bener parah. Abis aku kayak nggak habis mikir gitu, sakitnya bener-bener kayak pokoknya sakit banget.
parah. Apa namanya, aku cuma ikut kelas yoga itu sekitar 3-4 kalian, jadi mungkin nggak semulus itu ya ngedennya. Aku tuh pas hamil pemalas banget, kerjanya cuma tidur, jadi mungkin itu juga yang susah banget aku untuk ngatur nafas gitu. Udah gitu ya udah pokoknya susah banget deh pas aku melahirkan. Nah akhirnya kepala sijilan mulai keluar dan akhirnya jam 11.03 si Jilan keluar blank. Oi, 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 oi. Itu bener-bener emotional banget, bener-bener kayak yang alhamdulillah, gila, gak nyangka banget bisa menghasilkan manusia. Pokoknya emotional banget deh, ya Allah, itu kayak aku seneng banget. Oke, terlepas dari aku apa namanya melahirkan, setelah aku melahirkan ini masa-masa yang paling sulit banget. Jadi dari hari pertama sampai 2 minggu ke depan aku ngalamin yang namanya sakit kepala parah banget, parah banget, parah banget. Jadi pas aku hamil itu sebenarnya aku tidurnya itu rada malam ya. Sebenarnya aku tuh orangnya penakut banget, aku penakut akan hantu dan segala macamnya. Jadi suami aku kan pulangnya malam, jadi aku harus nunggu suami aku pulang jam setengah 12, jam 12, jam 1, jam 2 baru aku bisa tidur. Akhirnya aku tidur malam terus bangunnya harus pagi. Entah kenapa ya pokoknya nggak sehat banget deh pas aku hamil. Nah mungkin pas hari aku melahirkan aku kan tidur jam 1 kalau nggak salah, terus jam 7 bangun. Udah gitu nggak tidur sampai besoknya, kayak begadang gitu, begadang sampai besoknya, sampai hari apa lah gitu. Pokoknya aku nggak tidur seharian tuh tanggal 5. Terus paginya baru tidur kan, begadang lah ya. Nah itu mungkin yang nyebabin aku sakit kepala banget parah. Aku di situ sempat bingung juga kenapa, sempat datang ke dokter neurologi juga di situ. Nah pas aku datang ke dokter neurolog itu aku cuma dikasih obat, kalau nggak obat sih kayak iya obat, cuman ada vitaminnya kalau nggak salah Neurobion gitu. Aku sebel banget sumpah sama beberapa dokter yang aku datangin pada saat itu, karena aku bener-bener ngalamin sakit kepala yang bener-bener parah banget. Day one aku di Hermina aku cuman dikasih Panadol doang, dan itu sakit kepala itu bener-bener berlanjut sampai 2 minggu. Sakit kepala itu aku bisa ceritain kayak misalkan aku tidur terus kebangun dan itu langsung sakitnya bukan main dan perlu waktu 1 jam sesudah aku minum obat baru sakit kepalanya rada turn down. Dan itu bener-bener aku kayak rasanya kayak pengen muntah dan pokoknya worst feeling ever banget dia tuh sakit kepalanya. So kayaknya sih gitu aja cerita labor aku. Kalau misalkan kagak seru ya cuman itu sih pengalamannya, aku nggak pengen berlebih-lebihan juga ceritanya. So ya sekarang Jilan udah 8 bulan, I can show you her cuteness because sekarang udah jam berapa ini? Udah setengah 10 kalau nggak salah, dan dia udah tidur. Tadi dia nangis karena aku berisik kayak gini. So ya, aku pengen ngasih tips juga ke kalian. Jadi tips nomor 1, makanlah makanan yang benar-benar berprotein tinggi, potassium, vitamin, pokoknya yang benar-benar bagus lah ya buat ke badan kita pas lagi hamil. Soalnya nggak cuman apa namanya, janganlah mikirin makan enak, makan banyak sayur direbus-rebus aja, soalnya itu buat anak kita juga gitu. Jadi jangan malas makan kayak gue cuma makan beng-beng, coklat, dan minum susu hamil doang. It's not a good idea. Nomor 2, banyakinlah gerak, soalnya itu benar-benar ngebantu proses ke persalinan lancar. Nomor 3, tidur yang cukup. Kalau misalnya tidur kalian gak cukup, bisa-bisa kalian punya masalah kayak aku tadi, sakit kepala. Nomor 4, jangan kebanyakan makan juga, makan junk food, soalnya nanti kaki kalian bisa bengkak. And stretch mark. No. Oke deh guys, kayaknya segitu aja sih yang bisa aku infoin ke kalian. Kalau misalkan kalian kurang info di video ini, of course you can google everything you want to, or simply kalian tinggal komen di bawah apa aja hal-hal yang pengen kalian tanyain ke aku. Yang bisa aku jawab ya aku jawab, kalau yang gak bisa aku jawab nanti aku akan search di Google buat kalian. Ya pokoknya gitu aja sih. Aku juga punya pregnancy series, kalau misalkan kalian pengen lihat kalian bisa lihat di sini di card aku. Kalau misalkan kalian pengen lihat
Aku kan sekarang masih ngasih ASI ke Jilan. Yay, 8 bulan and I'm still giving a ASI. It's so proud of me being mother. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kayak tips buat uh, memberikan ASI lancar, kalian tinggal komen di bawah atau simply just like my video. So yeah, I hope you guys like this. See you until the next video, guys. Bye.